Ayo. Ya, bilang aja. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf jika menunggu waktunya. Kami dari kelompok 2 dari Bangka Kota ingin mewawancari Bapak terkait usaha ternak ayam ini. Yang pertama yaitu kami ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 5 sampai 6 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana proses pertama Bapak membangun usaha ini? Dari modal sampai saat ini. Kalau ditanya proses sih itu kan lumayan panjang ya, namanya juga proses gitu kan. Kita dalam usaha itu nggak bisa sekali langsung instan, nggak bisa. Pertama kali saya bikin kandang ya saya lihat dulu peternakan yang ada di Bangka Belitung khususnya, terutama yang di desa kita, di desa Bangka Kota itu kan ada yang sudah jalan, yaitu BUMDes. Terus saya lihat prospeknya makin hari kan ya udah lumayan kan prospeknya. Terus untuk ya pertama pendidikan kandang ini ya gimana ya, kalau dibilang modalnya lumayan juga sebenarnya, tapi kan masa orang itu bisa, kenapa kita enggak ya. Jadi sharing ke teman, gimana sama orang tua juga. Awalnya abang mau bikin langsung naik baterai, nggak dari DOC ya, nggak dari itu abang ke seputaran wilayah kita yang untuk bikin bibit pulat itu susah untuk di Bangka Belitung. Nah, langkah awal abang jadi abang kondisikan gimana ya kita bisa mendapatkan pulat. Jadi abang ke Palembang pertama kali cari DOC. Sedangkan kandang abang sudah siap pas awalnya tanggal 22 September 2024 DOC masuk kandang kecil. Terus abang juga bingung pertamanya gimana ngurusnya. Abang juga ibaratnya ilmu juga terbatas kan kita, karena untuk DOC itu nggak semua orang bisa nyenanginnya. Lanjut pertanyaan kedua, dari tahun berapa pertama kali usaha ini berjalan? Usaha ini berjalan di tahun 2024, 22 September. Ini bertelur, usia berapa rata-rata ayam ini bertelur? Kalau ditanya usia, ayam ini produksinya di usia mulai produksi ya. Mulai produksi itu di usia 20 minggu, sekitaran 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Lalu ditanya produksi. Saya keempat, untuk menjaga kesehatan ayam bertelur, apa yang Bapak lakukan? Adakah vaksin atau obat Bapak berikan untuk kesehatan ayam? Kalau di ayam petelur ini untuk kesehatannya harus lebih detail ya diperhatikan, karena ayam petelur ini jangka waktunya lumayan panjang, bisa mencapai 2 tahun masa produksi. Kalau untuk kesehatannya yang kita jaga itu pertama kebersihan kandang, yang kedua proses vaksinasi itu setiap minggu itu selama dia belum naik baterai itu harus untuk menjaga kesehatan. Kita juga nggak tahu terus ada penyakit apa ya dari segi mantap, tapi dengan ada proses vaksinasi ya mudah-mudahan lah ayam kita bisa terjaga gitu. Jadi itu kita inginkan. Untuk pakan layar ya yang RL, kita tergantung dengan keadaan ayam. Kalau ayamnya ibaratnya makannya kurang, kita kasih 3 kali per hari. Itu kita harus telaten, karena ibaratnya pakan itu menunjang salah satu produksi telur kita juga.
kalau dia makannya lahap gitu kan, produksinya oke, kita bisa 2 kali dalam sehari, itu di jam 7 sama jam 11 siang untuk pakan. Adakah hambatan yang pernah Bapak alami? Kalau hambatan sih pasti ada ya, nama juga usaha pasti ada hambatan. Yang pertama ya masalah dana juga ibaratnya kan, kalau kita usaha itu dana yang pertama. Tapi itu tergantung kepada kita gimana kita mengusahakannya. Kalau ibaratnya pasti ada jalan kok kalau untuk dana, kalau kita mau. Hambatan yang kedua sih ya di kematian. Kalau kita ibaratnya usaha untuk ayam petelur, kalau ayamnya banyak mati ya kita pun ibaratnya dalam margin hitungannya untungnya tipis gitu kan. Yang ketiga sih masa air. Kalau ayam telur ini nggak lepas namanya dari air, karena air itu karena yang paling utama yang kita perlukan dalam proses produksi. Itu aja hambatannya. Berapa M? Coba tengok posisi. Yang apa? Cuci tangan besar. Serlit, Sebelah sini. kang serlit. Gigi. Belum bikin. Nah, ke samping tulah tengah ada. Di tengah. Nah, yang sini pas tuh ya. Seko lagi masuk ya. Waduh. Ayo Tuh yang masuk. Mana rokoknya? di kantong motor. Di tengah. Oh di tengah. Di tengah disuruhnya mas. Nah, itulah pemilik kandang Endro. Gak ada dong. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang dapat Bapak berikan atas pertanyaan yang kami ajukan. Semoga pertanyaan sekaligus jawaban yang kami berikan dapat memberikan motivasi untuk kami melakukan atau membuka usaha-usaha yang dapat pemberdayaan masyarakat agar mengatasi kesenjangan ekonomi bagi warga masyarakat. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,